Oke kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Christian Silalahi di channel YouTube kita Jax Combat. Nah, sebelumnya saya tetap memohon support dan dukungan teman-teman semua untuk terus subscribe, like, komen, dan share video kami sebanyak-banyaknya. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan jawab pertanyaan kalian di video-video berikutnya. Oke, jadi di video kali ini kita mau bahas tentang bela diri yang realistis, ya, yang nyata, yang bagaimana sebenarnya di lapangan. Itu yang mau kita bahas di sini. Ya, jadi video ini, ya, ide kami ini muncul dari reaksi saya terhadap beberapa praktisi bela diri, ya, baik perorangan maupun membawa nama perguruan yang memberikan tutorial cara, ya, pengajaran tentang teknik bela diri yang menurut saya ada beberapa yang nggak realistis, yang nggak nyata, yang sebenarnya nggak segampang itu, yang sebenarnya nggak bisa dilakukan seperti itu kan. Nah, mulai dari yang tangan kosong, 1 lawan 1, cara menghadapi yang keroyokan, cara menghadapi yang menggunakan senjata tajam, bahkan senjata api, ya, yang ekstrimnya. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas, kita kupas semua itu. Gimana kelanjutannya? Ikutin terus. Oke, jadi teman-teman, awal mulanya timbulnya ide ini dari saya melihat video, ya, di sosial media itu tentang praktisi-praktisi bela diri yang memberikan tutorial nih, pengajaran tentang teknik bela diri yang saya rasa nggak realistis nih kan, yang nggak nyata seperti keadaan di lapangan. Ya, kita mulai dari yang pertama dulu, ya, dari yang tangan kosong, 1 lawan 1. Banyak tuh praktisi yang mengasih pengajaran, ya, tentang teknik. Ketika kalian dipukul, lakukan gerakan seperti ini, ya, ditangkis, ditangkap, dihajar, ini segala macam. Yang menurut saya di situ nggak realnya, karena di lapangan kita nggak bisa praktekkan seperti itu. Ya, kita pasti yang kita lakukan yang dasar saja, pukulan tendangan. Kalau ada kuncian tetap sederhana sebenarnya, nggak seperti yang dijelaskan para praktisi tadi. Ya, bagaimana lengkapnya nanti saya jelaskan, ya, di akhir video, ya. Oke, karena dalam pertandingan bela diri tertinggi sekalipun, ya, seperti MMA, mixed martial art, ya, yang udah bela diri campuran, yang udah bebas nih main pukulan, tendangan, sikutan, semuanya, teknik seperti yang diajarkan tadi nggak berlaku gitu. Kenapa nggak ada atlet MMA, atlet atau juara-juara lah, ya, yang juara-juara MMA itu melakukan teknik seperti yang diajarkan tadi? Bahkan atlet sendiri menggunakan tekniknya tuh ya pola-pola dasar, pukulan tendangan, nggak pernah yang ditangkap, ditackle, dijatuhkan, ribet, nggak pernah ada yang kayak gitu. Nah, kenapa? Padahal mereka kan atlet sudah pasti menguasai tekniknya gitu kan. Tapi kok nggak seperti itu dibuat? Berarti untuk menghadapi lawan yang real nggak bisa kan dibuat seperti itu gitu, nggak, kurang realistis kan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, teknik tersebut bisa dipraktekkan kan gerakannya diatur oleh si praktisi tadi saat menjelaskan. Nanti mukulnya seperti ini, ya, langsung ditangkis, ditangkap tangannya segala macam. Nah, itu kan gerakannya diatur. Bagaimana kalau kita menghadapi orang yang gerakannya nggak teratur? Apa bisa kita praktekkan dengan yang diajarkan tadi? Saya rasa nggak bisa, nggak efektif gitu. Nah, jadi itu letak ketidakrealistisannya menurut saya. Nah, terus kita masuk yang kedua nih, yang menggunakan senjata tajam. Tutorial bagaimana melawan orang yang menggunakan senjata tajam dengan tangan kosong. Nah, di sini lagi yang lebih nggak realistis, ya. Bahkan banyak tuh diparodikan. Contoh nih, dia nonton tutorial cara melawan orang yang menggunakan senjata api, senjata tajam. Tapi ternyata ketika dipraktekkan, dia salah. Akhirnya dia meninggal dunia, pindah alam, seperti itu, ya. Oh, dia ingat nih, nonton semalam kayak gini waktu ditodong. Dipraktekkan akhirnya mati. Nah, sebenarnya itu realistis, ya, itu nyata.
Karena nggak seperti itu di lapangan, nggak semudah itu. Mereka memberikan tutorial, nggak mengedukasikan dampaknya, bahayanya. Kayaknya gampang aja, kayaknya enak aja. Oh, kok kalian ditodong pistol, tangkap langsung begini, di tangannya dikunci. Nggak segampang itu ya. Dan senjata tajam, kok ditikam, dibuang tangannya. Sama kayak yang tadi saya bilang dari awal. Yang pertama, itu kan gerakannya diatur. Bagaimana kalau kita menghadapi orang yang gerakannya nggak beraturan, yang membacok sembarang arah, ya kan? Kayak mana kita mau nangkis, mau nangkap, mau membantingnya, susah. Nah, jadi maksud saya edukasi lah yang realistis, yang nyata, yang sederhana-sederhana aja. Jangan kayak seakan-akan dibuat praktisi itu udah master kali, udah ahli kali. Pertanyaannya, apakah si praktisi tersebut sudah pernah terjun ke lapangan langsung, sudah pernah menghadapi pembacokan, penikaman seperti itu? Itu pertanyaan yang perlu kita pertanyakan, ya kan? Karena dalam melakukan itu nggak gampang. Kita harus ada pengalaman khusus, udah pernah melakukan, baru bisa kita praktekkan. Kita kasih tahu sama orang, kita ajari semua orang seperti itu. Jadi di situ saya rasa letak ketidakrealistisannya, dan kalian juga harus tahu dampaknya, resikonya. Jangan sembarangan, oh tengok nih gampang, langsung dipraktekkan tanpa dikasih tahu apa resikonya. Tapi saya juga nggak mengatakan bahwasanya teknik-teknik yang dilakukan tadi nggak benar ya, nggak ada. Itu benar, itu bagus. Cuman saya rasa harus orang-orang yang sudah betul-betul menguasai teknik bela diri, harus sudah sempurna tekniknya, baru bisa mempraktekkan itu dengan latihan yang kontinu, yang berkelanjutan, yang intens, baru dapat melakukan teknik tersebut. Jangan pernah ajari orang awam ya dengan iming-iming bela diri praktis langsung bisa gampang. Jangan pernah seperti itu, karena namanya bela diri praktis, gerakannya yang praktis, untuk melakukannya nggak praktis loh kawan-kawan. Tetap butuh latihan, tetap harus dipraktekkan berulang-ulang, tetap harus punya mental yang kuat baru bisa dilakukan ya. Untuk melakukannya nggak praktis, gerakan yang praktis. Jadi kawan-kawan juga harus paham akan hal itu biar nggak terjadi kesalahan, karena fatal kali kawan-kawan. Contohnya kita menghadapi yang menggunakan sajam, remis-remisnya kita sobek-sobek loh kawan-kawan. Nggak mungkin kita tuh menghadapi bisa bersih ya. Bahkan black belt sekalipun ahli bela diri sekalipun nggak bisa menjamin kau selamat untuk menghadapi orang yang menggunakan sajam. Nah kalau kena tuh sobek-sobek, oke di tangan, kalau kena di daerah vital, di leher, pendarahan, kita bisa meninggal, rugi kan. Jadi jangan pernah termakan sama doktrin-doktrin yang kurang tepat. Kita harus realistis dalam mempelajari ilmu bela diri, dalam mempraktekannya seperti itu. Oke, jadi di sini kita akan praktekkan bagaimana bela diri yang menurut saya tadi nggak realistis ya. Nah, jadi yang pertama kita bahas tentang yang tangan kosong dulu ya, yang satu lawan satu. Yuk, langsung aja. Oke kawan-kawan, jadi ini kami akan praktekkan contoh yang menurut saya kurang realistis ya, yang kurang tepat bagaimana keadaan di lapangan ya. Oke, kita praktekkan ya. Angkat, jatuh. Oke, kembali. Oke, berikutnya lagi. Ya kan? Tetap angkat, pijak. Nah, ya 100 dibuka. Oke, balik. Sekali lagi, yuk. Pukul ya. Tendang, sapam. Oke, kembali. Oke, jadi yang tadi itu kan gerakannya diatur. Jadi bisa kayak seakan-akan akrobatik ya kan, bagus tekniknya. Ya, contohnya ya saya jelaskan ya. Oke, pukul dengan kaki maju ya. Nah, perhatikan nih, tangannya tetap, kakinya maju. Ya, makanya bisa saya tangkap, saya banting ya kan. Balik, coba kakinya nggak maju. Oh, kayak mana saya mau banting nih? Kakinya nggak dapat nih. Ya, kayak mana nggak bisa saya banting nih. Kuda-kudanya jadi kuat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pukul tanpa maju kaki, jab, strike, stop dulu.
Tadi kan saya lakukan dengan teknik dipukul kepalanya, perutnya, kan dipijat kakinya segala macam. Ini kan tangan kirinya nggak main. Bagaimana kalau saya masih kayak gini, tangan kirinya masuk? Boom, nggak realistis kan? Saya nggak sempat untuk melakukan teknik-teknik yang dijelaskan seperti tutorial-tutorial yang praktisi-praktisi bela diri itu. Ya, contohnya main strike, boom, belum sempat saya lakukan tekniknya, masuk tangannya. Nah, saya udah kena nih. Karena yang diberikan hanya gerakan yang diatur. Ya, itu untuk yang satu lawan satu. Banyak lagi contohnya. Saya kasih yang sederhana-sederhana aja nih. Ya. Jadi menurut saya bela diri itu harus realistis. Dan ketika kita di pertarungan, ya kita harus fight, main. Ukurannya jab, strike, ya kan, tertendang segala macam seperti itu. Kurang efektif kalau kita pakai gerakan-gerakan yang akrobatik. Contoh pukul. Ya, ditangkap, diputar tangannya, ya kan, dijatuhkan segala macam, di tackle kakinya. Kembali ke pertarungan dunia, ada nggak kira-kira yang menggunakan teknik seperti itu? Nggak ada kan? Pasti tekniknya pola-pola serangan semua, pukul, tendang, ya kan, menghindar seperti itu. Oke, jadi berikutnya adalah tutorial yang menggunakan senjata tajam. Ya, di sini kan menggunakan selang karena mengganti pisau nih ya, karena kami nggak mau pakai pisau asli karena resikonya. Jadi kami ganti dengan benda tumpul. Jadi buat rekan-rekan tahu, ini ibaratnya pisau ya. Nah, yang pertama ini saya akan jelaskan, saya akan tunjukkan bagaimana tutorial yang diberikan para praktisi-praktisi ya dalam menghadapi orang yang menggunakan senjata tajam. Contohnya ya, nah tusukan, ya, tusuk, langsung lepas, ya. Sekali lagi, coba tusuk, nah, langsung lepas. Itu yang pertama. Ini kita masuk gerakan yang kedua. Ya, tusuk. Ketika ditusuk, ditangkap, ya kan? Diputar tangannya ke bawah, dilepaskan. Oke? Ya, kembali. Beda dulu. Jadi ini gerakan kedua nih ya, menggunakan senjata tajam. Ya, ini kita ambil gerakannya dari atas nih, kita membacok nih. Oke, coba mulai. Ya, nah, gerakannya seperti ini. Jatuh, dikunci lehernya, ya. Bisa langsung kita kunci dari bawah ini, kita kunci dari lehernya, terserah. Oke, balik. Nah, kembali ke prinsip tadi. Semua kan gerakannya diatur, ya. Emangnya bisa kita atur lawan kita untuk menyikamnya seperti tadi, dicucuk, ya kan, cucu habis seperti ini. Atau sebaliknya. Nah, kalau udah main sajam pasti orang membabi buta ya kan, pasti serangannya nggak acak-acakan. Kita siap nggak kok dia dengan gerakan yang lain, bacok ini, ya kan? Kok bacok seperti ini, ke samping, gimana antisipasinya? Yang diajarkan hanya dengan satu gerakan yang diatur, kaki maju ke depan, ya kan? Nah, tangan bacok ke depan seperti ini. Bagaimana kok dia acak-acakan? Nah? Di segala macam berbagai arah. Kita bisa nggak menangkis. Makanya tips dari saya, ketika menghadapi orang yang menggunakan sajam, kalau masih bisa dihindari, ya, karena resiko sangat bahaya. Satu lagi nih, ada yang lebih fatal nih, lebih ekstrim. Contoh, kita ditodong, ya, ini yang banyak diparodikan oleh orang, ya, pakai pisau di sini. Ya, tipsnya, langkahnya seperti apa? Ya, coba bapak di ini. Saya ditodong nih pakai pisau. Ya. Nah, langkah pertamanya masukkan tangan ke dalam, ya kan, atau ambil kayak gini, dikunci, diputar. Saya itu nggak logika karena ini pisau tajam loh, ya. Saya buat pergerakan aja, saya set, terkait sedikit, otomatis kita pendarahan. Jadi makanya saya bilang nggak realistis, nggak segampang itu. Ketika ditodong kayak gini ya, mau bergerak kita, udah pasti bergerak nih kan, kita cedera. Jadi nggak usah dilebih-lebihkan, nggak kayak di TV ya, nggak kayak di film-film. Ditodong bisa dikunci segala macam, nggak segampang itu kawan-kawan. Oke, itu pesan saya, tetaplah realistis dalam memilih atau melakukan tindakan bela diri. Oke, itu dulu.